Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan orang tuamu. Yang dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan ketaatan, niatkan semuanya untuk menyenangkan orang tua. Itu salah satu cara untuk tidak melupakan orang tua. Dan sejahat-jahatnya manusia adalah manusia yang lupa terhadap orang tuanya. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini banyak orang tuh yang lupa sama orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Di antaranya istri, nih rungokno ki. Yang di belakang itu dengerin. Istri ini, banyak istri yang masuk neraka. Jangan tersinggung, kalau Anda enggak pelakunya kan aman-aman saja. Kalau kita enggak pelakunya kan aman-aman saja. Jadi banyak istri yang masuk neraka bukan karena dia tidak sholat. Bukan karena dia tidak puasa. Bukan karena dia tidak menunaikan zakat. Bukan karena dia tidak taat. Tetapi karena satu hal yang membuat Allah murka. Allah itu paling benci kepada manusia yang enggak syukur. Allah itu paling benci kepada manusia yang tidak berterima kasih. Allah paling benci kepada manusia yang seperti itu. Sampai-sampai lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa enggak terima kasih kepada manusia yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk mengantarkan kebaikan kepadanya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, maka tidak dicatat sebagai orang yang syukur kepada Allah. Sehebat apapun dia itu berbuat baik, tapi kalau ada orang-orang yang baik sama dia, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih, dia tidak mensyukuri keberadaan orang tersebut, maka dikatakan Allah tidak mencatat dia sebagai orang yang bersyukur. Jadi misal begini ya, saya kok berbuat baik sama Ustadz Iis. Ustadz Iis saya belikan motor, baik atau enggak baik? Baik. Ustadz Iis saya belikan mobil, baik atau enggak baik? Lebih baik. Ustadz Iis saya belikan rumah tingkat 20, baik atau super baik? Super baik. Terus Ustadz Iis bilang gini, Ustadz Habib yang ikhlas, enggak perlu pujian saya. Saya hanya akan muji Allah. Saya cuma mau mengucap terima kasih sama Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya enggak mengucap terima kasih sama Habib. Saya enggak mau mengucap terima kasih sama Ustadz. Saya cuma mengucap sama Allah Ta'ala. Saya tidak akan menduakan Allah. Saya syukurnya hanya sama Allah, enggak syukur sama Ustadz. Apa kata Allah Ta'ala? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kamu enggak terima kasih sama orang yang berbuat baik kepadamu, maka kamu belum bersyukur sama Allah. Ditolak syukurmu. Syukurnya dicoret. Coret. Loh, saya mengucap alhamdulillah, coret. Saya ini sholat untuk syukur karena dapat rumah, coret. Enggak dianggap syukurmu. Kenapa? Lah itu manusia yang berbuat baik kepadamu itu aku yang kirim. Manusia yang bantu kamu itu aku yang kirim. Manusia yang melayani kamu itu aku yang kirim. Kalau kamu abaikan dia, engkau mengabaikan aku. Ini Islam itu ngajarkan seperti itu. Siapapun yang menjadi perantara kebaikan harus disyukuri, dihargai. Apalagi suami. Lah orang lain saja suruh hargai kok. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita dalam tanda kutip. Wanita yang bagaimana? Wanita yang dia itu tidak berterima kasih kepada suaminya. Suaminya berbuat baik sama dia, pengen baju, belikan baju, pengen lemari, belikan lemari, pengen selimut, belikan selimut, pengen pizza, belikan pizza, pengen lontong, belikan lontong, ya pengen sepeda, belikan sepeda, pengen mobil, belikan mobil, pengen rumah, belikan rumah. Suatu hari suaminya diajak kondangan tidak mau. Muncul kalimat, kamu memang tidak pernah perhatian sama aku. Masya Allah. Perempuan yang seperti ini langsung capnya kalau enggak tobat neraka. Yang ngecap bukan saya, yang ngecap itu langsung sabda Nabi Muhammad SAW. Banyak wanita masuk neraka karena melupakan jasa-jasa suami. Laki-laki, kalian para suami hati-hati loh. Enggak sabar repot nih.
Dimaafkan istrinya kalau seperti itu ya. Biar istrinya enggak masuk neraka. Dan ya begitulah, kalau engkau berbuat baik 1000, salahmu 1 itu kalau kepada wanita yang dicap neraka tadi, wanita yang enggak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, 1 kesalahanmu, maka habis semua kebaikanmu. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya jadi istri, dah sholat 5 waktu yang benar, syukurin suami, surga. Gak usah neko-neko, gak usah amalan yang aneh-aneh. Amalnya terima kasih aja sama suami. Suami thank you, suami alhamdulillah, suami terima kasih, suami, walaupun suaminya nyebelin. Iya, tapi kalau kita ingat kebaikannya, Allahnya senang sama kita. Allahnya senang sama kita. Lah, mana yang kamu cari? Marahnya Allah atau senangnya Allah? Terserah. Kembali kepada pribadi masing-masing. Dan di antara yang buat Allah murka, lebih daripada murkanya Allah kepada istri yang seperti itu, adalah murkanya Allah kepada anak yang gak bisa mengingat orang tuanya. Masya Allah. Saya ini kalau gak ada ibu bapak saya apa ada? Gak ada. Sorry bro, kamu ada itu karena mohon maaf, sesuatu yang menurut kamu jijik dari orang tuamu. Orang tuamu berbaik hati, sodakoh, itu jadinya kamu. Coba kalau orang tuamu gak mau sodakoh, itu. Jadi enggak kamu? Gak ada. Jadi engkau ada, aku ada berkat baiknya orang tua kita. Orang tua kita mau nempuh jalan yang halal. Kemudian hamillah ibu kita, mengandung ibu kita. Masya Allah ibu kita mengandung. Tanya tuh sama ibu-ibu yang mengandung. Jangan tanya sama saya karena saya gak pernah mengandung dan gak pengen mengandung. Tanya sama ibu-ibu yang pernah mengandung, belum melahirkan deh, mengandung. Gimana rasanya mengandung? Jawabannya, ya Allah tidur susah, tambah besar, nafas juga tambah terengah-engah. Apalagi zaman no Habib, ada ancaman COVID-19. Hamil itu terasa lebih dak-dik-duk. Kemudian nanti waktu melahirkan, Masya Allah, bertaruh melawan maut. Bertaruh melawan maut. Kalau kita lihat perjuangan orang tua yang namanya ayah, yang namanya ibu luar biasa. Tetapi anehnya banyak yang lupa jasa orang tuanya, lebih ingat jasa teman kantornya. Teman kantornya traktir 10 kali, dipuja-puja. Orang tuanya masak tiap hari, biasa-biasa saja. Teman kantornya ngasih hadiah pakaian, 10 pakaian dipuja-puja. Orang tuanya dari sejak lahir ngasih pakaian gak diingat jasanya. Masih hidup saja udah dilupakan jasa orang tuanya. Apalagi setelah orang tuanya gak ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau kita gak ingat jasa orang tua, maka Allah gak butuh kepada amal kita. Ditolak amal kita. Kenapa? Siapa yang gak syukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, maka Allah mencatat dia sebagai orang yang belum bersyukur. Jadi kita ini enggak dianggap syukur loh, kalau enggak bisa terima kasih sama pasangan hidup, enggak bisa terima kasih sama orang yang baik sama kita, enggak terima kasih kepada orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupakan orang tuamu.